Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta adalah seorang yang penuh cinta kasih, seorang kudus pada abad modern ini. Selama lebih dari 45 tahun, ia berkarya di India, melayani mereka yang miskin, sakit, yatim piatu dan sekarat, sambil membimbing ekspansi kongregasi misionaris cinta kasih dari India ke seluruh dunia. Kongregasi yang didirikannya terus berkembang dan pada akhir hidupnya, Santa Teresa telah menjalankan 610 misi di 123 negara, seperti panti jompo, rumah penampungan para penderita HIV/AIDS, lepra dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan, bahkan sekolah. Agnes Gonza Bozakshu, yaitu yang berarti kuncup mawar atau bunga kecil di Albania, lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Albania, Kerajaan Ottoman, atau sekarang menjadi negara Republik Makedonia. Meskipun lahir pada 26 Agustus, ia menganggap 27 Agustus hari ia dibaptis menjadi ulang tahunnya. Dia adalah anak bungsu dari sebuah keluarga di Skodar, Albania. Lahir dari pasangan Nicole dan Rana Baksuksiu. Ayahnya meninggal dunia pada 1919 ketika ia berusia 8 tahun. Sejak kecil, Agnes sudah terpesona oleh cerita-cerita dari kehidupan misionaris dan pelayanan mereka di Benggala, India. Pada usia 12 tahun, ia sudah merasa yakin akan pilihan hidupnya dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Pada usia 18 tahun, September 1928, Agnes masuk biara Suster Loretta di Irlandia. Ia memilih nama Suster Maria Teresa sebagai kenangan akan Santa Teresa di Seychelles. Namun karena salah satu biarawati di situ sudah memilih nama itu, maka Agnes menggunakan ejaan Spanyol, Teresa. Ya, Desember 1928 Suster Teresa berangkat ke India dan tiba di Kalkuta pada 6 Januari 1929. Setelah mengucapkan kaul kekal pertama pada Mei 1930-an, Suster Teresa ditugaskan untuk mengajar di Sekolah Putri Santa Maria Kalkuta. Ia mengucapkan kaul kekal dan menjadi pengantin Yesus untuk selama-lamanya pada 24 Mei 1937. Pada 21 Desember, untuk pertama kalinya Ibu Teresa keluar masuk perkampungan kumuh India. Ia mengunjungi keluarga-keluarga, membasuh borok dan luka beberapa anak, merawat seorang bapak tua yang tergeletak sakit di pinggir jalan, dan merawat seorang wanita sekarat yang hampir mati karena kelaparan dan TBC. Setiap hari, Ibu Teresa memulai hari barunya dengan persatuan dengan Yesus dalam Ekaristi, lalu kemudian pergi dengan rosario di tangan untuk mencari dan melayani Yesus dalam diri mereka yang terbuang, yang tidak diperdulikan, dan yang tidak dikasihi. Setelah beberapa bulan, ia ditemani oleh seorang demi seorang para pengikutnya yang pertama pada awal 1949. Ibu Teresa menulis dalam buku hariannya bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesulitan. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Bunda Teresa mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Ia menulis dalam buku hariannya, "Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana mereka sakit jiwa dan raga mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kemudian kenikmatan Loretta datang kepada saya. Kamu hanya perlu mengatakan dan semuanya akan menjadi milikmu lagi, kata sang penggoda. Sebuah pilihan bebas,
Tuhanku, cintaku untukmu, aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Teresa akhirnya mendapatkan izin dari Vatikan pada 7 Oktober 1950 untuk memulai sebuah kongregasi, yaitu Kongregasi Misionaris Cinta Kasih yang mempunyai misi untuk merawat orang-orang yang lapar, telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Kongregasi ini dimulai dengan 13 orang anggota di Kalkuta. Perminyakan suci sebuah kematian yang indah katanya adalah untuk orang-orang yang hidupnya diperlakukan seperti binatang, mati seperti malaikat, dicintai dan diinginkan. Ibu Teresa segera menyediakan tempat tinggal untuk mereka yang menderita penyakit kusta dan menyebut tempat itu sebagai Santi Nagar atau kota kedamaian. Pada 1960-an, kongregasi ini telah membuka penampungan, panti asuhan, dan rumah lepra di seluruh India. Ibu Teresa kemudian memperluas pelayanan kongregasinya di seluruh dunia. Rumah pertama di luar India dibuka di Venezuela pada 1965 dengan 5 suster. Pada 1982, saat puncak pengepungan Beirut, Ibu Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di garis depan sebuah rumah sakit dengan menengahi sebuah guncatan senjata sementara antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina. Ibu Teresa berpergian untuk membantu dan melayani penderita kelaparan di Ethiopia, korban radiasi di Chernobyl, dan korban gempa di Armenia. Pada 1991, Ibu Teresa kembali untuk pertama kalinya ke tanah airnya dan membuka kongregasi Bruder Misionaris Cinta Kasih di Tirana, Albania. Ibu Teresa menderita serangan jantung ketika di Roma pada 1983 saat ia mengunjungi Paus Yohanes Paulus II. Setelah serangan kedua pada 1989, ia terpaksa harus memakai alat pacu jantung buatan. Pada 1991, setelah berjuang melawan pneumonia saat ia berada di Meksiko, ia menderita masalah jantung lebih lanjut. Ibu Teresa menawarkan untuk mengundurkan diri dan posisinya sebagai kepala misionaris Cinta Kasih, tetapi para biarawati kongregasi dalam sebuah pemungutan suara yang rahasia memilihnya untuk tetap menjabat. Ibu Teresa sepakat untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai kepala kongregasi. Pada 5 September 1997 pukul 21.30, hidup Ibu Teresa di dunia ini berakhir. Jenazahnya dipindahkan dari rumah induk ke gereja Santo Thomas, gereja dekat Biara Loretta di mana ia menjejakkan kaki pertama kali di India hampir 69 tahun yang lalu. Ratusan ribu pelayat dari berbagai kalangan dan agama dari India maupun luar negeri berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka. Ibu Teresa mendapat kehormatan dimakamkan secara kenegaraan oleh pemerintah India pada 13 September. Jenazahnya diarak dalam kereta yang dulu digunakan untuk mengusung jenazah Mohandas Gandhi dan Jawaharlal Nehru, melewati jalan-jalan di Kalkuta sebelum akhirnya dimakamkan di rumah induk misionaris Cinta Kasih. Ibu Teresa mewariskan teladan iman Kristiani yang kokoh, harapan yang tidak kunjung padam, dan cinta kasih yang sangat luar biasa. Jawabannya atas panggilan Yesus, "Mari, jadilah cahaya bagiku," menjadikannya sebagai seorang misionaris cinta kasih, seorang ibu bagi kaum miskin, dan sebagai simbol cinta kasih Kristiani di dunia ini. Pada 19 Oktober 2003, melalui Paus Yohanes Paulus II, gereja memberinya gelar beata. Lalu pada 4 September 2016, ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Fransiskus. Perjalanan Bunda Teresa mengajarkan kita untuk selalu mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang di sekitar kita.
Semoga Bunda Teresa mengajarkan kita untuk selalu percaya bahwasanya Tuhan selalu mengiringi langkah kita dan tak akan membiarkan kita sendirian. Terima kasih. Bacaan pertama. Kami ini lapar, haus dan telanjang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami ini bodoh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang kasih Yesus. Dalam Lukas 6 ayat 5 dikatakan, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saya sangat setuju dengan ungkapan kasih ibu sepanjang masa. Sebenarnya bukan kasih ibu saja, tetapi seorang ayah pun akan berkorban demi kasihnya kepada anak-anaknya. Ini saya akan menceritakan tentang kisah seseorang. Pada usianya yang ke-56 tahun, ia memutuskan kembali bekerja. Saya terkejut karena
Awalnya ia menjual asetnya untuk diberikan kepada anaknya yang akan menikah agar bisa membeli rumah. Ia kembali bekerja karena tidak ingin menjadi beban anak-anaknya di hari tuanya. Kasih orang tua kepada anak-anak mereka terkadang tidak bisa kita nilai dan pahami dengan pengertian kita sebagai manusia. Namun, jika kita sebagai manusia biasa dan rapuh, sanggup mengasihi anak-anak kita dengan kasih yang sangat luar biasa, bagaimana dengan Allah Bapa yang sempurna yang mengasihi kita anak-anaknya? Ya, kita tidak tahu kondisi para murid Yesus ketika mereka mulai lapar. Tetapi nampaknya mereka tidak memiliki apapun sehingga mereka mengambil bulir-bulir gandum dan mulai mengolahnya. Secara hukum agama, mereka telah melanggar hukum Sabat, tetapi Yesus lebih melihat penderitaan mereka. Teman-teman sekalian, apapun pelanggaran yang telah kita buat, saya yakin Yesus yang tersalib memandang kita untuk datang kembali kepadanya. Ia ingin mengatakan kepada kita bahwa semua sudah terbayar lunas. Apakah dosa yang menghalangi kita datang kepada Tuhan Yesus? Semoga melalui renungan yang baru saja kita dengarkan membawa kita semakin percaya dan yakin bahwasannya Yesus yang tersalib telah menembus dosa-dosa kita. Semoga kita selalu mengasihi sesama kita dan kita pun berbuat kebaikan bagi semua orang. Amin.